Om Swastiastu, selamat pagi Bu Resti, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi internasional. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek mengenai analisis IFRS pada Korea Selatan. Namun sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dira Hari dengan NIM akhir 1074 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Neptun Pita Dewi dengan NIM akhir 1094. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Muradi dengan NIM 1099. Perkenalkan, nama saya Inira Nastaragi dengan NIM akhir 1113. Baik, itu saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari sisi profil Korea Selatan sendiri merupakan negara maju yang berhasil bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara industri berbasis teknologi dengan pertumbuhan yang pesat. Perekonomian ini didominasi sektor ekspor seperti elektronik, semikonduktor, otomotif, dan kimia yang didukung oleh seperti Samsung, Hyundai, dan LG. Integrasi yang kuat dengan pasar global serta berkembangnya Korean Exchange atau KRX dan tingginya partisipasi investor asing mendorong kebutuhan akan pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan secara internasional. Next. Dari sisi akuntansinya sendiri, Korea Selatan menganut sistem hukum kode law yang menerapkan regulasi pemerintah sebagai faktor utama, sehingga praktik akuntansi cenderung rule-based dan berorientasi pada kepatuhan. Tetapi sejak adopsi IFRS berbasis prinsip, terjadi pergeseran menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan mengandalkan judgment profesional. Selain itu, sistem pendanaan yang awalnya berbasis perbankan kini berkembang menjadi berbasis pasar, sehingga meningkatkan tuntutan transparansi dan kualitas informasi keuangan. Dari budaya bisnis yang dipengaruhi nilai konvenisme seperti hierarki dan loyalitas, mempengaruhi pengambilan keputusan yang terpusat serta kecenderungan menjadi reputasi yang dapat membatasi keterbukaan informasi. Sementara itu, reformasi pasca krisis Asia 97 telah memperkuat tahun kelola perusahaan, meskipun dominasi ini masih berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Adopsi penuh IFRS pada tahun 2011 turut meningkatkan transparansi, mengurangi manajemen laba, dan memperkuat komparabilitas laporan keuangan. Next. Baik, selanjutnya itu ada penggunaan IFRS di Korea Selatan, di mana Korea Selatan menggunakan standar KIFRS, yaitu adopsi penuh dari IFRS, sehingga laporan keuangan mereka itu sudah mengikuti standar internasional dan bisa dipahami secara global. Standar ini wajib untuk perusahaan publik dan lembaga keuangan, karena mereka harus menyajikan laporan yang transparan dan dapat dipercaya. Namun di Korea juga menerapkan sistem ganda seperti KIFRS untuk perusahaan publik dan KGAAP untuk non-publik, agar perusahaan kecil itu tidak terbebani oleh kompleksitas IFRS. Di mana tujuan utama dari adopsi IFRS adalah untuk meningkatkan transparansi sehingga laporan keuangan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Selain itu, IFRS juga meningkatkan daya banding internasional dan membantu menarik investor asing karena menggunakan standar global. Selain itu, IFRS juga bertujuan mengurangi Korean diskon sehingga nilai perusahaan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Kemudian ada sejarah adopsi IFRS di mana sebelum tahun 1997, Korea Selatan menggunakan standar KGAAP yang dinilai kurang transparan. Kemudian setelah krisis keuangan Asia, Korea mulai melakukan reformasi dan menyesuaikan standar dengan IFRS. Kemudian pada periode 1999 sampai 2006 dilakukan konvergensi dan kemudian pada tahun 2007 diumumkan roadmap IFRS dan akhirnya pada tahun 2011 IFRS diterapkan secara penuh melalui Big Bang Adoption, yaitu penerapan serentak pada perusahaan publik. Next. Selanjutnya itu ada tantangan implementasi IFRS, di mana meskipun memiliki banyak manfaat, IFRS juga memiliki tantangan seperti standar yang lebih kompleks dan membutuhkan judgement profesional. Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan biaya implementasi yang tinggi, serta masih ada risiko manajemen laba jika pengawasan tidak optimal. Next. Selanjutnya, kualitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan di Korea Selatan mengalami peningkatan transparansi jika dibandingkan antara periode sebelum dan sesudah adopsi IFRS pada tahun 2011. Sebelum tahun 2011, transparansi laporan keuangan cenderung lebih rendah, namun setelah Korea Selatan mengadopsi IFRS
Secara penuh pada tahun 2011 terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana standar yang menjadi lebih principle based menekankan fair value serta meningkatkan pengungkapan informasi. Next. Sebagai bahan analisis, kami menggunakan salah satu perusahaan besar yang ada di Korea Selatan, yakni Samsung Electronics. Dilihat dari kepatuhan standar, Samsung sudah menyusun laporan keuangannya mengacu pada IFRS. Laporan yang disajikan juga sudah cukup lengkap, mulai dari neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, hingga CALK, dan semuanya telah diaudit oleh auditor independen. Selanjutnya, jika dilihat dari kelengkapan pengungkapan, Samsung termasuk cukup terbuka. Pada bagian catatan atas laporan keuangan, perusahaan telah menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi. Namun dari sisi keterpahaman, laporan ini masih belum sepenuhnya mudah dipahami. Walaupun informasinya lengkap, penyajiannya cukup panjang dan banyak menggunakan istilah teknis akuntansi. Next. Jika dilihat dari tingkat transparansi laporan keuangan Samsung tahun 2024, investor global pada dasarnya cenderung dapat memahami laporan tersebut. Hal ini karena Samsung sudah menggunakan IFRS sehingga format dan penyajian laporannya sudah mengikuti standar internasional. Namun jika dilihat dari lebih mendalam, laporan ini masih tergolong cukup kompleks sehingga membuat laporan tidak selalu mudah dipahami secara cepat, terutama bagi investor yang masih awam. Next. Adapun kelemahan sistem pelaporan keuangan di Korea Selatan yaitu yang pertama transparansi tidak merata, yang kedua enforcement belum sepenuhnya kuat, yang ketiga dominasi struktur cyber, dan yang terakhir ketergantungan pada faktor non-akuntansi. Next. Adapun peran regulator di Korea Selatan dapat dikatakan cukup efektif tetapi belum sepenuhnya optimal. Regulator telah berhasil mendorong implementasi IFRS sejak 2011 secara luas dan relatif disiplin, yang terbukti dari peningkatnya kualitas laporan keuangan. Namun, efektivitas tersebut masih memiliki keterbatasan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik seperti income shunting masih ditemukan pada sebagian perusahaan, yang berarti pengawasan dan enforcement belum sepenuhnya mampu menekan perilaku opportunistic management. Next. Selanjutnya yaitu komparasi dengan negara lain. Yang pertama standar akuntansi Korea Selatan. Korea Selatan menganut KASB yang telah merilis sebuah laporan pada pelajaran dari adopsi Korea dari IFRS. Yang ke Indonesia, standar umumnya yaitu SAK Internasional yang dirilis oleh IAI yang membentuk adopsi penuh atas IFRS Accounting Standard untuk meningkatkan standar transparansi dan daya banding laporan keuangan di pasar global. Yang selanjutnya ada transparansi Korea Selatan yang unggul dalam efisiensi birokrasi dan memulai memperluas live streaming rapat pemerintah. Sementara di Indonesia meniru sistem e-government Korea Selatan untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang selanjutnya ada pengungkapan Korea Selatan di mana memiliki budaya pelaporan ESG yang kuat di kalangan perusahaan besar yaitu cebol, yang pengungkapan terkaitan emisi karbon, dampak sosial, dan tata kelola perusahaan sangat rinci. Sementara di Indonesia, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan yang merujuk pada IFRS 118 di mana penerapan PSAK 118 akan berdampak terhadap penyajian laporan keuangan seluruh perusahaan di seluruh industri. Yang selanjutnya ada perlindungan investor Korea Selatan yang diatur ketat melalui FCMA serta FIPA untuk investor asing. Sementara di Indonesia dijamin oleh OJK dan PT Bursa Efek melalui regulasi ketat pengawasan transaksi dan adanya DPP yang dikelola oleh Indonesia SIPF. Yang terakhir ada kualitas pelaporan Korea Selatan, di mana mengadopsi sistem kedekatan antara sektor pemerintahan dan bisnis yang termasuk juga kredit yang terarah, pembatasan impor, dan pensponsoran industri-industri khusus. Sementara di Indonesia, kualitas pelaporan keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan terutama pada sektor pemerintah daerah dengan tingginya perolehan opini BTP dan BPK, di mana pelaporan yang berkualitas wajib memenuhi karakteristik relevan, andal, dan dibandingkan dan dipahami. Next. Terakhir, untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Korea Selatan, kami memiliki 3 rekomendasi, yaitu yang pertama menerapkan pengawasan pelaporan keuangan berbasis risiko, yang kedua memperkuat kualitas dan independensi audit eksternal melalui rotasi auditor, dan yang terakhir memperkuat perlindungan investor minoritas melalui tata kelola perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila presentasi kami masih jauh dari kata sempurna. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.